sekarang yang mutlak atau murni kurikulum merdeka hanya pada sekolah penggerak saja. Di sekolah penggerak angkatan 1 dan sekolah penggerak angkatan 2 sudah murni melaksanakan kurikulum merdeka. Sedangkan sekolah-sekolah lainnya ada dua rombongan kelas yang masih belum kurikulum merdeka, yaitu kelas 3 dan kelas 6. Jadi untuk kurikulum untuk tahun pelajaran yang baru 2024-2025 maka semuanya menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Kurikulum nasional bagus ya. Mendekati bulan Juli maka fenomena yang marak yaitu tentang PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Kalau di masa perkotaan itu ada istilah zonasi. Zonasi. Jadi murid yang sudah di luar zonasi, jadi walaupun jaraknya jauh, otomatis dia harus masuk ke zona terdekat. Ada zonasi kalau jadi zonasi kalau di daerah perkotaan itu biasanya ditepati. Ditaati aturan itu. Beda dengan kami sekolah-sekolah pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Pendopo Madura. Sekian lama kami tidak bisa menjumpai para pemirsa channel Pendopo karena kesibukan-kesibukan yang sangat luar biasa. Berhubung memang Bapak Agus sendiri juga sibuk dengan segala macam urusan dunia pendidikan. Beliau juga kemarin sempat ke Surabaya mengikuti diklat bagus ya. Terus yang kemarin beberapa hari yang lalu juga ada perpisahan di sekolah, yaitu ajang kreasi siswa. Itu sengaja memang menggelar sudah dua tahun atau 2 tahun sudah menggelar perpisahan, tidak menggelar rekreasi atau study tour. Baiklah pemirsa channel Pendopo. Sunatan masal gitu bagus ya. Sangat kesibukan Bapak Agus memang sangat luar biasa. Makanya kontennya dijeda beberapa hari, mungkin lebih 1 minggu bagus ya. Baiklah, kali ini pembahasan kita tentang apa Bapak Agus? Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada pemirsa. Pemirsa channel Pendopo Madura penikmat. Siapa saja yang masih setia dengan keberadaan channel kami. Terima kasih banyak bagus ya. Atau channel sebelumnya, channel Apoy Madura yang sekarang sudah hijrah migrasi ke channel Pendopo Madura. Jadi saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya yang sangat luar biasa, atas kesetiaannya pada keberadaan channel kami, di mana keberadaan channel kami memang sengaja kontennya budaya, pendidikan dan beberapa podcast beberapa kejadian yang fenomenal tuh kita angkat ke permukaan. Kalau kemarin kita mengangkat tentang study tour yang bersamaan dengan ada kecelakaan bis itu study tour. Jadi karena bulan Juni ini sudah mendekati liburan dan Juli sudah ada PPDB yaitu singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Penerimaan siswa baru, dulu PSB penerimaan siswa baru. Sekarang berubah menjadi PPDB penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Nah, pada tahun pelajaran tersebut rata-rata kurikulum sekolah sudah berubah semua. Gitu bagus ya. Iya, kalau sekarang yang mutlak atau murni kurikulum merdeka hanya pada sekolah penggerak saja. Di sekolah penggerak angkatan 1 dan sekolah penggerak angkatan 2 sudah murni melaksanakan kurikulum merdeka. Sedangkan sekolah-sekolah lainnya
ada 2 sekolah, ada 2 rombongan kelas yang masih belum kurikulum merdeka, yaitu kelas 3 dan kelas 6. Jadi untuk kurikulum untuk tahun pelajaran yang baru 2024-2025 maka semuanya menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Oh iya. Kurikulum nasional bagus ya. Mendekati bulan Juli maka fenomena yang marak yaitu tentang PPDB. Iya. Penerimaan peserta didik baru. Jadi kita akan berdiskusi, membicarakan, memperbincangkan masalah fenomena PPDB antara sekolah di perkotaan dan sekolah-sekolah di pedesaan atau di pelosok desa gitu ya. Desa, bagaimana perbedaannya, kendala-kendalanya, hingga juga mempengaruhi banyak dan tidaknya jumlah peserta didik baru nanti. Iya. Itu yang akan kita bahas. Sekarang pembahasan kita merujuk kepada daerah perkotaan tentang PPDB tersebut. Kira-kira yang menjadi kendala atau semacam persoalan di daerah perkotaan itu kira-kira apa? Kalau di daerah perkotaan, tapi sebelumnya maaf. Jadi sebelumnya maaf, saya harus memang betul-betul menggunakan kacamata yang jernih. Jadi melepaskan atribut saya sebagai kepala sekolah juga sebagai seorang pendidik. Saya benar-benar netral. Memandang fenomena PPDB pada tahun pelajaran ini. Karena saya juga seorang pendidik dan seorang kepala sekolah. Jadi kalau di kota-kota besar biasanya hampir tidak ada permasalahan. Hampir tidak ada permasalahan. Yang pertama mengingat rata-rata mutu sekolahnya, sarana prasarananya, guru dan sebagainya sudah kategorinya sudah bagus ya. Bagus juga. Jadi hampir tidak ada lah. Karena juga wawasan dari orang tua atau wali murid itu memang kalau di perkotaan sudah lumayan bagus ya. Di perkotaan sudah wawasan para wali murid sudah bagus dan sudah ditentukan pagunya. Otomatis ketika menentukan pagu, sekolah ini pagunya satu rombongan belajar, maka sekolah tersebut tidak boleh mengambil 2. Gitu ya. Jika ada kelebihan murid, maka kelebihan tersebut diimbau untuk masuk ke sekolah-sekolah terdekat. Jadi pagunya sudah cukup jelas dan letaknya mungkin tidak begitu berdekatan. Iya kalau di perkotaan. Ya dekat-dekat juga sudah sesuai dengan keberadaan masyarakat di kota yang padat. Ya kan, masyarakatnya padat, penduduknya padat, sehingga paling tidak jumlah atau fenomena murid yang masuk juga cukup banyak. Karena masyarakatnya padat. Selain mutu sekolahnya, keberadaan sarana prasarana sekolahnya, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau masyarakat kota atau sekolah-sekolah di perkotaan, menurut pengamatan kami memang ada mungkin permasalahan yang tidak bisa kami potret, tapi rata-rata tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Jadi ini berbeda jauh. Berbanding terbalik gitu Pak Gus ya. Berbeda jauh ketika kami potret keberadaan di pelosok desa. Jadi ketika kami potret keberadaan di pelosok desa, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan siswa untuk tertarik, para wali murid tertarik masuk pada satu sekolah. Yang pertama adalah mutu sekolah. Jadi kalau berbicara mutu, ya tentunya otomatis para wali murid menghendaki putra-putrinya masuk ke sekolah yang bermutu. Jadi sudah jika sekolah bermutu sudah tidak ada kendala sebenarnya. Jadi paling tidak dia walaupun tidak ngotot ngoyo jargon-jargon dan sebagainya, tetap
murid tertarik dengan sendirinya. Jadi mutu sekolah ini ya bergantung pada yang pertama keberadaan sarana dan prasarananya, tentunya sudah lengkap, gedung-gedungnya, perpustakaan, lab, sarana musola, KS dan sebagainya sudah lengkap. Kemudian guru-gurunya sudah lengkap, kualifikasi pendidikannya juga sudah sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu minimal S1 atau D4. Kemudian juga selain saya sudah mencatat tadi, ada juga misalnya prestasi. Berpengaruh juga prestasi yang duduk sekolah tersebut. Jadi ketika prestasi sekolah tersebut sampai di kancah kabupaten, kancah provinsi gitu ya, apalagi sampai pusat, itu akan berpengaruh agar orang tua tertarik, wali murid tertarik untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah tersebut. Prestasi juga berpengaruh. Berikutnya adalah faktor yang berpengaruh juga selain prestasi, ekstrakurikuler. Kegiatan di luar jam pendidikan. Pendidikan ekstrakurikuler itu juga berpengaruh. Ketika ada ekstrakurikulernya, misalnya ada drum band, ada pencak silat, ada gamelan. Jadi ketika ekstrakurikulernya banyak, otomatis para wali murid juga tertarik untuk memasukkan putra putrinya ke sekolah tersebut sesuai dengan bakat dan minat anak didik. Kadang-kadang begini Pak Gus, kendalanya misalnya jarak sekolah dengan sekolah A misalnya 2 kilometer, tapi walaupun ada yang 1 kilometer, tapi karena sekolah A itu prestasi dari siswanya cukup banyak, akhirnya orang tua menggiring ke situ. Ya juga, tapi kalau di masa perkotaan itu ada istilah zonasi. Zonasi. Jadi murid yang sudah di luar zonasi, jadi walaupun jaraknya jauh, otomatis dia harus masuk ke sekolah terdekat. Ada zonasi kalau jadi zonasi kalau di daerah perkotaan itu biasanya ditempati. Ditaati aturan itu. Beda dengan kami sekolah-sekolah berdesa. Itu repotnya. Itu yang faktor yang pertama, yaitu mutu. Jadi semakin baik mutu sekolah, maka otomatis banyak para wali murid untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah tersebut. Jadi dengan pamflet kecil saja udah banyak yang tertarik. Jadi ada teman saya, kepala sekolah teman saya itu, kalau nggak keliru Padika, Kopedi ya. Sekolah Kopedi berapa? Kopedi 1 itu mau masuk nginden dulu 1 tahun sebelumnya. Luar biasa. Kenapa? Karena mutu sekolahnya sudah mumpuni, sudah bagus, sering berprestasi di tingkat kabupaten, nasional. Jadi tidak heran jika wali murid ingin memasukkan putra-putrinya ke sekolah tersebut. Jadi itu faktor yang pertama adalah mutu dari sekolah tersebut. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi juga biasanya bisa dikatakan ketokohan guru di sekitar masyarakat tersebut. Itu juga berpengaruh. Karena ada salah satu tokoh putranya. Saya ambil contoh. Pada banyak madrasah, lembaga pendidikan madrasah, yang jadi ustadz itu adalah tokoh di sekitar masyarakat tersebut. Mereka yang sudah berpengaruh yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian dia dijadikan ustadz di situ. Karena ketokohannya sudah mengakar, otomatis mau tidak mau masyarakat juga tergerak untuk memasukkan putra-putrinya. Jadi domisili masyarakat, ketokohan masyarakat tersebut juga ikut berpengaruh. Nah, ini juga berbeda jauh dengan yang dihadapi oleh SD negeri. Rata-rata dulu kalau sekarang sudah ada perbaikan. Dulu ada orang Sumenep,
ngajar di Pasongsongan. Iya. Otomatis masyarakat di sini ngajar, katakanlah ngajar di Panaungan, di Pasongsongan, di Padendengan. Otomatis masyarakat Pasongsongan tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Ketokohannya tidak membumi di situ, tidak mengakar di situ. Maka enggan masyarakat. Iya. Saya tidak kenal. Iya. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada, Merasa apalagi tidak ketokohan. dekat, ya? Iya, apalagi ketokohannya ada hubungan famili tambah. Oh iya. Nah, ini berbanding terbalik dengan madrasah yang hampir gurunya adalah tokoh masyarakat terdekat dan juga ada keterkaitan famili, kaitan kekeluargaan di lingkungan gitu ya. madrasah itu kan. Ini beda jauh dengan sekolah negeri. Orang luar disuplai dimasukkan di sekolah negeri, masyarakat sekitar masih mempertanyakan ketokohannya, apanya masih dipertanyakan. Dia kan repot juga kan. Jadi tidak bisa, katakanlah tidak bisa menjadi daya tarik, penarik agar murid-murid masuk ke sekolah itu. Iya, betul. Itu permasalahan. Sehingga banyak kadang-kadang, mohon maaf juga, kadang-kadang sekolah negeri kadang-kadang itu yang jumlah muridnya dikit karena disedot ya. Iya, berkaitan dengan permasalahan itu. Dan alhamdulillah sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb jadi ada kebijakan terbaru, maka pegawai negeri yang PNS maupun ASN yang baru ketika diangkat itu sekolahnya disesuaikan dengan domisili, dengan KTP-nya. Iya, dengan KTP-nya. Ya, misalnya KTP-nya masuk desa Pasongsongan, maka akan ditempatkan di SD Pasongsongan. Atau di daerah terdekat. Jadi tidak disuplai dari luar lagi. Betul. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Ketika saya dengan pengamatan saya pada beberapa lembaga pendidikan yang ada di Pasongsongan. Iya, betul. Ketika yang jadi guru adalah masyarakat setempat, tokoh masyarakat setempat, rasa kepemilikan pada sekolah itu lebih kuat. Lebih kuat. Betul, lebih kuat. Ngomong, ngemani dan sebagainya sama sekolah sangat kuat. Nah, ini berbeda dengan orang luar yang didatangkan pada sekolah yang notabene jauh. Rasa kepemilikannya hampir tidak ada. Dia cuma sebatas tugas ngajar, setelah itu pulang. Tidak ada merawat, memelihara dan sebagainya. Rata-rata seperti itu, rata-rata. Beda dengan sudah tokoh masyarakat di situ, domisilinya di situ, madrasahnya juga aset di situ. Beda. Makanya saya juga berpikir begini, pentingnya komite sebenarnya untuk sekolah itu agar mengantisipasi tidak merasa tidak memiliki sebenarnya sekolah. Saya pikir bagus. Bagaimana dari cara komite ini, posisi komite menurut Bapak Agus bagaimana? Komite adalah bisa menjadi mitra dari sekolah untuk menentukan kurikulum, menentukan segala macam, termasuk dilibatkan pada rencana RKS itu. Anggaran sekolah. Iya. Itu juga dilibatkan. Jadi komite ini juga signifikan sebenarnya. Nah, sebenarnya komite ini seharusnya dilibatkan juga. Ketika komite dilibatkan, paling tidak akan menutupi beberapa kelemahan yang ada ketika gurunya disuplai dari luar. Komitenya ialah yang berperan. Iya. Karena seperti itu. Jadi saya lihat seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan sudah mulai ada kolaborasi antara komite dengan lembaga pendidikan. Misalnya kemarin seperti di sekolah Bapak Agus kan yang dilibatkan yaitu dari komite ketika ajang perpisahan kemarin. Rata-rata sudah ketika pelaksanaan perpisahan ada program-program apa saja, maka komite juga diajak urung dulu, diminta pendapatnya, sehingga paling tidak ketika punya rasa memiliki gitu, punya rasa ingin menyukseskan program yang sudah direncanakan bersama. Jadi alhamdulillah sekarang jadi banyak di sekolah Panongan 3 bagus ya. Panongan 3. Sekarang kan kebijakan Dinas Pendidikan sekarang, pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb sekarang. Jadi guru yang P3K langsung
ditaruh di dekat. Di sekolah Di tersebut. sekolah pengangkatan barusan misalnya ada ibu yang sukuan di desa Pasongsongan ternyata ditaruh di Pasongsongan 4, di Padangan, ditaruh di Padangan Padangan juga sesuai dengan domisili yang ada di KTP. Paling tidak ketika diletakkan di desa maka dia akan mengakar di desa, dia juga bisa akan mengajak putra-putri tersebut untuk masuk sekolah. Iya betul. Jadi beda dengan dulu, masa di daratan, kemudian dia bertugas di kepulauan. Ya nggak ngefek di sana karena orang baru. Udah dari Jawa kalau zaman saya itu. Iya, nggak ngefek. Di drop dari Jawa. Iya, kalau dulu masih persaingan, tapi tidak ada lembaga pendidikan jarang. Jadi jumlah penduduk banyak, wajar lah bisa kan. Tapi kalau sekarang orang dari pulau dimasukkan ke Pasongsongan. Ya nggak efektif juga, bahkan juga kurang efektif karena dia kadang-kadang harus pulang, ya Allah. Perjalanan laut juga yang lama. Ada kemudian dia akan mengajar bukan menjadi akan menjadi beban, betul bukan merasa dirinya, terpanggil malah merasa beban. Udah apalagi pas ada yang sakit, pas ada yang meninggal, keluarganya gitu ya. Iya. Jadi ketokohan atau domisili gurunya itu juga berpengaruh pada penerimaan peserta didik baru. Nah, kemudian berikutnya yang juga ikut berpengaruh letak lembaga pendidikan antara sekolah dasar negeri dan madrasah yang sangat dekat. Nah itu bagus. Itu yang menjadi saat fenomena ini ada sebagian memang kok bisa gitu ya, jaraknya itu tidak sampai 1 kilometer bagus. Biasanya dalam sistem zonasi berapa kilometer itu? Ada kalau ketentuannya. Ada ketentuannya sampai berapa kalau nggak dulu rentang sampai 1 kilo 3 kilo. Iya. Itu baru bisa diizinkan beroperasi lembaga pendidikan baru. Nah ini kadang-kadang nggak sampai, nggak ada jaraknya cuma 100 meter. Iya. Nah, ini juga perlu dicarikan solusi sebenarnya. Jadi ya tidak ada masalah lah, katakanlah karena sama-sama tujuan mulianya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ketika letaknya berdekatan, ini yang terjadi malahan ketika katakanlah kalau mutunya lebih bagus A, otomatis walaupun berdekatan akan masuk ke A. Nah, ketika yang B ini tidak bisa mengimbangi, maka yang terjadi adalah persaingan tidak sehat. Betul sudah pasti itu ya. Karena ingin mendapatkan peserta didik baru ya. Sudah yang terjadi di lapangan persaingan tidak sehat. Jadi alangkah baiknya dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, satunya Kementerian Agama, Kemenak Kabupaten Sumeneb duduk. Nah, duduk satu meja di musyawarah gimana ditata diterapkan kembali lah. Iya. Agar radiusnya disepakati ini sehingga persaingan sehat di bawah sudah bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Betul. Nah, jangankan ini sudah buka-bukaan aja, jangankan antara madrasah dan sekolah dasar. Sesama sekolah dasar saja. Betul. Kadang-kadang ada persaingan tidak sehat. Iya. Kenapa? Karena fenomena jarang. Kadang-kadang ada sponsornya, Pak. Sudah, bukan ya Allah. Kadang-kadang sponsornya pakai sponsor. Kalau kamu cari murid 1 dapat ini sekian. Nanti kamu kalau masuk sini ditanggung ini dapat ini lah. Udah jor-joran itu. Iya. Inilah fenomena yang benar-benar terjadi. Iya. Makanya ini perlu dicarikan solusi bijak, solusi yang cerdas, solusi yang bisa meminimalisir persaingan yang tidak sehat ini. Iya. Waduh, sudah bukan rahasia lagi. Iya. Seragam ditanggung kadang-kadang. Sepatu ditanggung. Akhirnya anggaran untuk penerimaan siswa baru itu membengkak. Iya.
Kak, Iya, iya, sudah ya Allah kata kalau seperti ini terus ya. Ya, paling tidak dengan pemikiran-pemikiran kita Bapak Agus ya, semoga pengambil kebijakan bisa Iya, gimana ya, bisa menyikapi iya, dari paling tidak fenomena ini. ketika sekolah ada, apakah itu madrasah, apakah itu sudah SD negeri, ketika ada lembaga baru yang mau didirikan, paling tidak pending dulu lah. Ini ada lembaga pendidikan, ini ada madrasah kok sudah berdiri bagus. Di sini misalkan ada SD yang sudah berdiri bagus, kok mau mendirikan lembaga baru? Jaraknya nggak sampai 1 kilo, jaraknya 200 meter. Kok janganlah. Iya, iya, iya. Dicegat, jangan diterbitkan izin operasionalnya. Iya, 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 betul, betul. Nah, Bahkan itu. memang ada memang Bapak Agus dari beberapa teman saya itu misalnya di daerah, saya akan menyebutkan nama nggak apa-apa ya, di daerah Padangangan ini kan ada memang pondok pesantrennya, di situ ada lembaga pendidikannya, karena memang berdekatan dengan sekolah SD negeri, akhirnya dia tidak mendirikan SD negeri tersebut. Ya, kalau seandainya bukan kita ingin mengecilkan SD ya, karena ketokohannya dalam pengasuh pondok pesantren tersebut karena sangat luar biasa mengakar di situ. Seandainya mungkin mendirikan MI, mungkin regrouping lah. Paling tidak bukan rebrop yang paling tidak ya berkurang lah. Iya, berkurang. Jadi sama juga dengan yang terjadi di sekolah saya. Jadi kalau memang masyarakat sana kompak misalnya, kompak mendirikan madrasah, udah. Iya. Sudah. Karena apa? Karena saya juga termasuk pendatang jauh. Iya. Rata-rata guru yang di sana itu pendatang semua. Iya. Ada dari Pasongsokan, ada yang dari Panaungan, Pamekasan, Pamekasan, Panaungan dan sebagainya. Jadi orang-orang luar semua. Jadi untung masyarakat di sana masih sadar untuk merawat lembaga SD yang sudah ada, ditahan untuk mendirikan lembaga madrasah. Itu kan, itu kesadaran seperti itu ya, komunikasi antara kepala sekolah, antara guru-guru yang ada, komunikasi dengan tokoh-tokoh itu agar eman lah. Kepala desa saya pikir juga di daerah Dempo itu, kepala desa sepengetahuan saya itu kalau ingin mendirikan lembaga pendidikan swasta itu kepala desanya langsung terjun sendiri. Bagus, janganlah. Iya, bagus juga. Bagus juga. Kepala desa Panaungan kan juga seperti iya, itu. Di SDN Dempo, pokoknya di daerah Dempo Timur saya tahu. Akhirnya bincang-bincang kepala madrasah sanawiyahnya dengan saya itu, iya, anak saya sekolah di SD katanya. Saya memang tidak setuju kalau mendirikan MI. Sayang, yang ada di situ SD katanya kalau sampai iya, itu bagus pemikiran. Saya jempolin, saya bilang kan. Iya kan. Paling tidak kan katakanlah masih ada hubungan, ada kerjasama bagus ya. Kerjasama, masih ada hubungan famili loh. Itu yang maksud itu kan masih keponakan saya, sepupu saya. Kalau mendirikan lembaga baru itu kan nanti saingan yang ada. Nanti karena juga keponakan saya masuk lembaga situ. Iya. Sebut kan ada kerjasama bagus. Akhirnya si Sanawiyah itu yang teman saya kepalanya itu kan akhirnya dengan guru-guru di lembaga pendidikan negeri itu di SDN tersebut akhirnya suruh masuk ke situ, digiring ke situ akhirnya. Nah, itu bagusnya kan kalau kerjasama yang baik itu kan enak bagus ya. Nah, itu maka komunikasi dan kami mengharap kepada paling tidak kepada pemegang kebijakan yang menerbitkan izin operasional, baik itu di Kemenak ataupun di Dinas Pendidikan, ketika sudah ada lembaga yang sudah survive, jadi sudah berjalan dan sudah animo masyarakat sudah baik. Misalnya ada yang mau mendirikan lembaga baru, apa itu SDI swasta, apa itu madrasah MI, paling tidaklah dicegah lah, jangan diterbitkan itu EMA dulu, OP dulu yang ada. Sehingga ketika berdiri otomatis ada persaingan tidak sehat. Ketika satu lembaga menang, maka satu lembaga satunya akan habis kan. Betul. Kalau SD mungkin akan di-regrouping. Ketika di-regrouping kan misalnya ada keponakan yang ngajar di situ, ada kan repot juga. Iya.
Jadi hendaklah kita berpikir sehat, berpikir jernih, bijak, berpikir jernih agar fenomena kejadian seperti ini ya tidak, kalau terulang jangan sampai terulang lagi. Kalau di daerah bagus ya, di sekolah-sekolah dasar di pelosok desa memang tidak ada pagu atau gimana bagus ya? Pagu ada, ditetapkan. Pagu ya, ditetapkan. Pagu sudah setiap menjelang tahun pelajaran baru itu pengawas K3S itu dipanggil per kecamatan untuk menetapkan pagu per sekolah. Pagunya berapa rombongan belajar satu kelas. Oh gitu satu ya. Kelas kan 28 ya 28 pagunya. Kalau misalnya lebih, otomatis yang lebih itu diletakkan di sekolah yang lain yang terdekat sehingga rata. Gitu ya. Nah, permasalahannya ketika SD menetapkan pagu ternyata dekat dengan kumpul dengan madrasah. Repot juga. Saya kemarin kan pada waktu main ke sekolah sama guru penggerak, kebetulan di daerah Ambuntan. Di daerahnya betul di Rubaru, di kecamatan Rubaru. Ya ternyata sekolahnya kumpul bersebelahan dengan AMI, ada SD. Iya. Kalau istirahat kadang-kadang yang murid siswa MI ke SD. Kadang-kadang yang SD MI. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Bisa dikatakan cuman dibatasi jalan raya mungkin ya. 2 rumah kalau nggak 1 rumah. Ada 1 rumah, 2 rumah MI, setelah itu SD-nya. Pas saya masuk karena ada kegiatan guru penggerak di situ. Ya, itu siapa? Pak, murid-murid madrasah main ke sini, Pak. Muridnya yang akur gitu, kadang-kadang gurunya bukan tidak akur sih, ada semacam tidak enak rasa, tak nyaman rasa. Iya. Kalau berdekatan sudah tak nyaman rasa. Iya, rata-rata pasti paling tidak persaingan tidak sehat. Jadi saya dekat ini ya, Pak. Saya kalau bicara mutu kalah jauh dengan itu. Itu prasarananya lengkap, ekstrakurikuler, sudah saya pakai jalur uang. Yang ini kan kasihan kan? Ini rayu untuk masuk pakai uang. Masuk juga. Jadi percuma mutu akhirnya kalah dengan uang. Jadi fenomena ini memang sudah teramat sudah banyak bukan hal tabu bukan ini hal tabu ini. Iya, udah. Karena fenomena seperti ini memang sudah lama terjadi seperti ini. Jadi, nah itu permasalahannya. Terus terakhir juga yang jadi faktor menurunnya siswa BDB itu memang jumlah penduduk yang sedikit. Karena apa? Karena Kementerian Pendidikan ini berbanding terbalik dengan keluarga berencana kependudukan Dukcapil. Jadi Dukcapil ketika satu keluarga 2 anak sudah merasa berhasil, sedangkan di pendidikan muridnya banyak kan. Sedangkan Dukcapil membatasi kelahiran. Nah ternyata program KB banyak berhasil. Akhirnya iya kan, banyak berhasil. Kenaikan usia dini bisa dicegah. 1 keluarga 2 anak cukup kadang-kadang. Nah fenomena jarangnya penduduk ini juga berpengaruh ya PPDB ya. Buktinya sekolah saya meskipun tidak ada saingan. Tidak ada lembaga pendidikan dekat. Saya tanya, kan saya punya TK kan? Iya. TK-nya berapa? Kolaborasi dengan TK di situ. Bagus. Saya tanya, Bu, sekarang yang lulus TK berapa? Lupa. Berarti KB berhasil gitu ya. Iya. Pak, untuk tahun ini, untuk tahun besok insya Allah bagus, lebih berprospek. Tapi untuk tahun ini, ya mungkin pada tahun itu kelahirannya jarang. Jadi ini juga jadi faktor jadi jumlah penduduk yang sedikit, jumlah penduduk yang dikendalikan dengan program KB
sehingga ditekan. Iya. Jadi itu juga berpengaruh. Iya. Dari pada PPDB. Jangankan di pedesaan, di perkotaannya saja, di kecamatan jumlah penduduknya juga turun. Iya. Berhasil gitu ya. Berhasil KB. Ketika KB berhasil, otomatis peserta didik sedikit. Iya. Turun. Iya. Aduh kan, kawin muda sudah hampir tidak ada karena ada sosialisasi penyuluhan kan. Di mana-mana dari KUA, dari jangan kawin muda. Karena tidak mendapatkan buku nikah gitu. Persyaratan untuk nikah dari 17 dinaikkan menjadi 19. Iya kan? Tambah itu, apalagi sudah nikah rata-rata pendidikannya sudah SMA, S1. Sehingga berkembang pengetahuannya. Sehingga ketika menikah sudah planning. Saya sekian punya putra, sekian putra 2 miliar. Ya itu kan. Jadi itu juga berpengaruh kepada DPD. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi saya harus program anak gitu ya. Berpengaruh kepada DPD. Berpengaruh pada jumlah penduduk yang semakin sedikit, sedikit. PPDB juga termasuk turun. Iya. Luar biasa. Jadi itulah fenomena-fenomena yang mempengaruhi PPDB di tahun ajaran baru. Dan uniknya kalau di pedesaan, kalau di perkotaan kan saya sudah mengalami jadi guru di kota kecamatannya. Jadi pendaftaran murid baru sudah ada yang daftar. Kalau di perkotaan kan, formulirnya minta disetor, ditunggu. Tapi kalau di pedesaan jangan harap seperti itu. Nungguin gurunya sampai kena bunga-bunga dan kadang-kadang memang ada semacam mitos harus masuk hari ini, tanggal ini. Ya juga Pak. Nunggu nggak datang. Pas tahun ajaran baru hari Senin plus langsung daftar. Berat. Kadang-kadang setor nama. Pak, tikil Pak, kalau masuk minggu datang Pak. Karena buku datanya man. Ya man. Nunggu kan, nunggu sesuatu neptunya. Nunggu karena keterbiannya. Bener keterbian Pak, tikil Pak. Nanti telok ya. Telok dulu Pak. Iya. Jadi ketika punya sekolah, ketika sekolah harus nyetor. Iya. Nyetor laporan penerimaan peserta didik baru repot. Apanya yang mau disetor? Siswanya. Kita nulis sembarangan ya. Iya. Gak nulis, suruh ada. Ada muridnya. Adanya pas hari plus masuk baru daftar. Mendadak. Baru dicatat. Dicatat kadang-kadang orangnya gak ada. Iya. Masuknya minggu depan. 2 minggu lagi. Kadang-kadang gak jadi katanya. Masih bulan lagi katanya. 1 bulan lagi. Iya. Kalau di desa. Memang. Kalau di desa kadang-kadang apalagi sekarang kan fenomena cari pekerjaan. Jadi penjaga toko kelontong, ada yang ada yang ke Berau, ke Kalimantan dan sebagainya. Didaftarkan ternyata anaknya masih ikut orang tuanya. Iya. Tikal Pak daftar kada Pak. Putrana. Mau sering tuan Pak. Beri Jakarta. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, di jaga toko. Pulangnya kapan? Insya Allah 2 bulan. Nama masuk, anaknya tidak ada. Ini bisa jadi ini guru kena pelanggaran juga bagus ya. Memang ya itulah. Kena free kick gitu. Fenomena yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang kan pas masuk maksudnya Pak mohon izin Pak anak saya mau dibawa kemana? Iya betul. Mau dibawa ke Jakarta. Ada memang kan Bang tetangga kita Bang. Sudah seperti itu. Kalau ikut orang tuanya kangen Pak, kasihan biar saya bawa dulu. Kadang-kadang ya 1 bulan. Iya. 1 bulan ke merantau. Iya 1 bulan ikut orang tuanya. Setelah itu balik lagi. Iya. Mau diapakan? Dilema yang sangat luar biasa. Pokoknya apa persoalan. Iya persoalannya kadang-kadang
tidak sesuai dengan apa yang saya bekali, Iya, apa yang saya peroleh ketika di diklat calon kepala iya, sekolah. iya, iya, iya. Kejadian di lapangan. Bahkan yang lebih lucu lagi Bang. Iya, iya, iya. Ada murid saya Iya. itu punya 3 akte kelahiran. Apa lucu? Bisa Bang ya? Kan Kok bisa? saya kan bingung loh. Ini kok bisa ini punya 3 akte kelahiran kok bisa ini? Oh iya, iya, iya. Ternyata begitu saya telusuri, Iya, iya. ya kan? Dah nikah bapak ibunya, punya akte kelahiran sudah di sini kan. Iya. Setelah itu dia ke Kalimantan. Oh. Merantau Merantau berdua ke sana. Udah. Di sana ternyata karena kejadian kemarin, iya, iya, iya. kejadian sampai apa itu, iya, iya. bikin kakak di sana, bikin akte kelahiran di sini sudah punya, sana juga punya. Oh iya, iya. Nah setelah itu ternyata orang tuanya ada permasalahan keluarga, bisa. Oh iya bisa. Ya akhirnya salah satu anaknya ikut ya. Orang tuanya bisa, si anak ikut ibunya. Ibunya kawin lagi. Iya. Ibunya kemudian tanpa konfirmasi sama ayahnya bikin iya, iya. Sehingga anak tersebut lah kok bisa nih punya 3 akte kelahiran. Iya, iya. Yang bingung kan sekolah. Iya, bingung saya begitu. Benar. Kena residu kan ketika ada permasalahan dengan NIK. Saya koordinasi dengan Capil, koordinasi dengan Capil yang ada di Kalimantan sana. Ada komunikasi. Ada komunikasi. Tapi muridnya memang sekolah di Bagus ya. Sekolah di saya. Tapi karena permasalahan seperti itu 3 akte. Ternyata dia ada di sini lahirnya. Setelah itu katanya ikut merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan entah dengan jalan apa dia ternyata juga punya akte. Iya. Setelah balik ke sini pisah. Nah, pisahnya ini neneknya bikin akte lagi tanpa konfirmasi sama Iya. Sehingga dia punya 3 akte. Iya. Apa nggak fenomena yang luar biasa? Iya. Memang fenomena atau permasalahan di bawah ini di desa terutama sangat kompleks gitu ya. Sangat kompleks. Jadi apa memang atau mungkin nanti dari dinas pendidikan ada kebijakan deadline tertentu, tidak ada deadline atau gimana? Enggak, ya saya harus menyesuaikan yang ada di Dapodik namanya itu yang akan saya perkuat. Oh iya. Namanya akte itu yang saya pakai. Terpaksa akte yang lainnya menghubungi agar misalnya di pokoknya dicabut gimana? Hanya satu cuma yang dihapus. Iya. Tapi dengan mengantisipasi misalnya seperti permasalahan tadi ketika anaknya sudah mendaftar kepada sekolah bagus, tapi ternyata ikut orang tuanya beberapa bulan. Bagaimana itu, Bang? Solusinya ketika dinas pendidikan apa tetap di residu atau gimana? Residu peserta didik itu ada berbagai. Yang pertama misalnya umur tidak cukup. Berapa umurnya Pak? Umurnya 5 tahun setengah. Itu bisa minimal gitu ya. Minimal. Per tanggal itu ya? Iya, 5 tahun setengah. 5 tahun setengah itu diterima asal dengan keterangan psikologi anak. Atau keterangan gurunya bahwa IQ anak itu sudah mumpuni gitu ya. Itu dilampirkan nanti di rapor. Residu karena umur tidak cukup. Residu kadang-kadang juga karena NISN ganda. Ada kemarin juga saya murid seperti itu NISN. Tetap di residu Bang ya. Kalau ganda di situ. Jadi harus buang salah satunya. Kadang-kadang dari Kalimantan ternyata masuk ke sekolah saya masih di sana tidak dikeluarkan. Karena tidak dikeluarkan sekolah saya kadang-kadang memasukkan secara manual. Sehingga timbul 2 anak. Jadi di sana harus dikeluarkan gitu. Karena ada NISN ganda. Ada faktor yang seperti itu. Juga ada NIK ganda juga bisa NIK dari Dukcapil. Ada permasalahan dengan NIK kadang-kadang. Iya. Repot kan? Kadang-kadang masuknya di sini ternyata di Dapodiknya masih NIK-nya tercantum di sekolah lain. Iya. Sangat kompleks. Iya. Belum lagi misalnya fenomena yang terjadi kadang-kadang di akte kelahiran. Iya salah Bang ya.
Salah nama atau gimana, Bang? Salah nama. Oh, iya. Kadang-kadang akte kelahiran juga namanya tidak tercantum. Oh gitu ya. Iya. Oh. Nah, nama putrinya misal Putri Maulita, anak dari itu ibunya langsung. Tidak ada nama ayah. Tidak nama ayah. Nah, itu jadi permasalahan juga. Itu kadang-kadang jadi permasalahan juga. Kemarin kan ada terjadi seorang yang melamar kalau nggak di kepolisian, di angkatan darat, di TNI. Jadi ketika melamar ternyata di ijazahnya tertera nama ibunya. Sehingga dari faktor itu kemudian dia tidak diterima. Oh gitu ya. Siap sih. Iya, ternyata di sekolah saya juga ada seperti itu. Pisah orang tuanya gimana, Bang? Permasalahan yang seperti itu katanya setelah saya koordinasi dengan Dukcapil, pada waktu dia mengurus akte kelahiran, ada yang tidak melampirkan akte nikah. Oh, iya. Bisa jadi. Ada yang tidak melampirkan akte nikahnya sehingga dicatat atas nama ibunya saja. Jadi kalau menghadapi kejadian seperti itu, maka otomatis segera iya, orang tuanya saya panggil. Orang tua laki-lakinya, apakah bersedia Bapak di ijazahnya nanti dicantumkan nama orang tua ibu sesuai dengan akte kelahiran. Misalnya bapaknya iya Pak, tidak ada masalah Pak, karena anak saya perempuan mungkin tidak akan melanjutkan, paling cuma SMA Pak, sudah tidak masalah. Ketika tidak ada masalah, kami perkuat dengan surat pernyataan bahwa tidak keberatan. Nah, ketika orang tuanya mempermasalahkan, udah dipending dulu jasanya, silakan. Kalau Bapak mempermasalahkan, perbaiki dulu akte kelahirannya. Akte kelahirannya. Ke Dukcapil dulu, dirubah akte kelahirannya, dicantumkan nama Bapak. Memang pendaftaran dari Dukcapil itu, Bang, kan biasanya harus persyaratannya memang orang tua keduanya disebutkan di situ. Nah, kadang kan Bang, kadang kan dulu kan ada yang pendaftaran kolektif. Oh, gitu ya. Melalui siapa kolektif, jadi tidak dilampirkan akte nikah. Oh, gitu ya. Cuman KTP dilampirkan. Iya. Nah, itu kadang-kadang. Iya. Permasalahannya gitu, Bang ya. Permasalahan seperti itu. Kadang-kadang di sekolah ada itu di pakai H yang aslinya tidak pakai H kadang-kadang. Itu banyak juga, Bang. Banyak. Jadi kan saya kalau sebelum menuliskan ijazah dikumpulkan dulu. Iya. Dikumpulkan dulu akte kelahirannya. Kemudian jika ada masalah antara dikoreksi ulang. Jika kadang-kadang akte kelahiran sama kakak nggak cocok. Nggak cocok, betul. Ada ada. Karena yang buat akte kan juga manusia. Iya. Nah, ketika nggak cocok biasanya. Ada tetangga saya itu karena mau dirubah ke Dukcapil, ternyata keluarnya masih salah juga, Pak. Iya. Diletakkan anak pertama, padahal dia anak kedua gitu kan. Jadi ketika tidak sama antara akte kelahiran dan kakak, maka dipanggil agar memperbaiki kembali aktenya. Karena pedoman untuk akte itu kan kakak. Iya. Otomatis diperbaiki dulu ke sana sesuai dengan kakak. Setelah sesuai baru dimasukkan ke ijazah. Iya. Jadi memang repot memang. Karena apa? Karena sekolah dasar ketika di SD salah. Iya. Terus, Bang, SMP-nya salah, SMA-nya salah, sampai perguruan tingginya salah. Iya, betul. Karena ini ijazah awal. Bang, di SD memang harus divalidkan gitu ya agar permasalahan ke belakang. Sebenarnya orang tua juga harus ada semacam kolaborasi kerjasama dengan sekolah ketika ada hal-hal yang menurutnya keliru gitu ya, harus juga tanggap juga sebenarnya. Iya, kelas 5 saya sudah inventarisir ijazahnya. Pada wali kelasnya suruh cek dulu, tolong cek Pak. Barangkali ada salah antara akte dengan kakak atau di akte dicantumkan nama ibu. Sekarang kan ada beberapa anak kalau enggak 2-3 anak. Iya. Ya dipanggil orang tuanya. Iya. Dipanggil orang tuanya, ketika orang tuanya dipanggil, ya kalau tidak keberatan pakai surat pernyataan, kalau tidak keberatan di ijazahnya dicantumkan nama ibu. Kalau keberatan ya monggo dirubah segera gitu ya. Mumpung masih
rentangnya 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Paling tidak harus diselesaikan karena kasihan juga kepada peserta didik yang mungkin punya cita-cita ingin ya memang komplek ya kompleknya rata-rata bang apa ketika keluar cari kerja itu kan di SD sekolah saya kan rata-rata ke Kalimantan merantau ke Kalimantan, kadang-kadang ke Kalimantan merantau tidak aktenya ada di rumah, aktenya yang pertama ada dengan sehingga kalau sampai di sana ternyata entah dengan jalan apa, ternyata lewat apa, ternyata punya akte juga di situ. Kadang-kadang punya kakak juga di situ. Repot. Akhirnya kan punya 2 ya Allah. Nah, demikian pemirsa channel Pendopo Madura. Yang terakhir Bang, saya tanya berapa kira-kira jumlah yang akan diperoleh jumlah siswa peserta didik baru di Panangan 3 saat ini Pak, setelah berapa yang keluar barusan Pak? Ini sebenarnya berat karena yang keluar banyak yang sekolah saya yang keluar itu 25 keluar 25. Ketika saya nanya sama kepala TK ya ternyata 4 Pak yang lulus. Iya. 4, terus juga ada residu kemarin nggak cukup umur ada 3. Sudah 7 yang pasti itu sudah 7. Yang lainnya itu kadang-kadang didatangi piket standby nggak ada yang datang. Proaktif masih belum ada kabar karena sibuk tembakau betul masyarakat. Repot kan? Jadi kadang pas masuk hari pertama baru daftar. Mungkin TK yang lain agak jauh mungkin jauh. Sangat karena di Permanis itu ya agak jauh juga di situ juga. Ya. Jadi ada satu TK yang memang sudah terjalin erat kerjasamanya. Jadi rata-rata lulusan TK tersebut masuk ke sekolah saya. Iya. Gitu. Jadi ya dapat katakanlah dapat 15-20 sudah alhamdulillah. Saat ini untuk SDN Panangan 3 Pak ya. Sudah alhamdulillah. 15-20 sudah alhamdulillah. Karena sedikitnya dari jumlah peserta didik baru yang yang banyak keluar barusan Iya, banyak keluar. Banyak keluar 25 ya. Tahun kemarin saya dapat 25 alhamdulillah. Iya, tahun kemarin bagus ya. Dapat 25 alhamdulillah. Iya. Ini juga beban saya karena Pak 25 kemarin kan output dari TK banyak. Iya. Nah, sekarang ternyata output TK-nya 4 aneh. Tapi cari gimana lagi? Cari sudah anaknya memang nggak cukup umur. Iya, dipaksakan juga bahaya juga. Dipaksakan residu juga nggak bahaya juga. Kasihan juga ya. Juga. Iya. Jadi sudah padanya. Yang penting sudah usaha maksimal, sudah menyebarkan pamflet, menyebarkan pendaftaran dan sebagainya. Yang penting sudah para guru sudah berusaha ekstra. Ya sudah, pasrah saja. Iya. Semoga aja nyampe 20. Iya, semoga saja ya kita doakan di SDN Panangan 3 ini bisa mencapai 25 kembali gitu ya. Iya, bisa mencapai 25 kembali. Serta didik baru gitu. Iya. Walaupun terkadang kan. Tapi biasanya di daerah yang agak berjauhan juga SD bagus itu biasanya. Nah, di situ, kan kadang-kadang ada seperti ini, Bang. Pasti banyak nanti yang masuk ke kampus. Karena apa? Karena barusan tahun kemarin sunatan masal. Sekarang sunatan gratis lagi lah. Enggak juga. Iya. Enggak juga. Sebenarnya tujuan dari kegiatan-kegiatan bakti sosial yang dilakukan di SDN Panangan 3, saya pikir itu biar kita lebih dekat dengan masyarakat tersebut gitu ya. Membantu masyarakat. Yang dari murid saya kemarin cuma 2. Karena apa? Karena tahun kemarin sudah disunat. Ada 2 cuma. Selebihnya yang 8 ya ngambil di sekitar itu, bahkan dari desa-desa luar. Iya. Masa dari desa terdekat diharuskan masuk ke sekolah saya? Iya. Kan nggak masuk akal. Karena dia dekat dengan sekolah lainnya. Iya kan, gitu. Bahkan kemarin ada yang dari desa Pasong-Songan sunat juga di situ. Masa ada di desa Pasong-Songan suruh masuk ke sekolah saya? Iya. Juga. Iya.
Jadi ajang apa? Ajang kepedulian, ajang bakti sosial, ya, ajang menebar amal ibadah. Paling tidak begini Pak Agus, ketika ada kegiatan bakti sosial semacam itu, kedekatan antara sekolah SD Paraman 3, personalnya maksudnya, akan semakin baik gitu ya ke depannya, sehingga rasa memiliki sekolah tersebut semakin kuat. Bisa juga, paling tidak kan saya di situ pendatang. Paling tidak ketika masyarakat sudah tersentuh dengan bakti sosial saya, maka memberi manfaat gitu ya. Masyarakat juga ikut ngemanis, ikut merawat, ikut memelihara. Karena apa? Karena sekolah saya, sekolah Panawat ini berkontribusi pada masyarakat. Ayolah kita rawat, kita jaga. Karena sekolah ini sudah bermanfaat pada masyarakat. Walaupun anak saya sendiri tidak masuk di sekolah bagus. Iya kan, paling tidak juga dia merawat. Misalnya kebetulan lampu mati, lapor, bagus di sekolah sampean lampunya mati. Ada bentuk kepedulian kan? Ada itu yang saya. Betul. Sehingga terjadi harmonisasi antara personal dari guru dengan masyarakat sekitar. Iya, kadang-kadang kan kemarin ternyata lampunya tidak dihidupkan kan. Lah, ini yang memberitahu ternyata bukan sekitar warga itu. Ada warga yang lewat jalan mati. Bagus lampu di sekolah sampean ya hidup. Akhirnya saya nelpon ke penjaga, tolong. Penjaganya kebetulan lagi ada acara keluar. Iya Pak, mau Pak, saya baru datang Pak tadi ke Gading kan. Iya. Iya kan, ternyata masyarakat juga ikut memiliki. Nah, inilah bermanfaatnya gitu ya, dari bakti-bakti sosial atau semacam kepedulian dari sekolah terhadap masyarakat sekitar, seperti misalnya bibit jagung kemarin diberikan dari Koramil dari kerjasama dari Dandim, ada pembibitan jagung ya, saya untuk tularkan ke masyarakat sekitar ini Pak, ada gini dipertemukan dengan Koramil. Demikian pemirsa, semoga perbincangan ini bisa menebarkan manfaat bagus ya, karena apapun perbincangan ini bukan memojokkan salah satu pihak, paling tidak fenomena itu memang saat ini berlaku atau terjadi jauh hari sebelumnya gitu bagus. Atau mungkin ada kata-kata lain bagus dari pesan-pesan moral yang disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada khususnya di Kecamatan Kasongsongan gitu bagus ya. Iya, pesan-pesan moralnya sesuai dengan kaidah keneng lakoni. Jangan sampai karena kita terlalu ambisi untuk mencari mudah dan sebagainya sampai menghalalkan segala cara gitu ya. Sampai apa yang kita tempuh sampai mematikan lembaga. Iya. Toh di lembaga itu juga banyak penghidupan dari famili kita, tetangga kita juga ada di situ. Bila kita menghalalkan segala cara, jadi tidak sangat kurang etis lah kita sebagai pendidik guru dikuku dan ditiru, mengajarkan moral, mengajarkan etika kepada murid. Lah ternyata kita sendiri melakukan tindakan yang ternyata notabene melanggar moral dan etika. Itu kan kurang etis gitu ya. Kurang etis gitu lah. Kurang bijak. Jadi berusaha maksimal sebersih-bersihnya. Persaingan memang pasti ada. Tapi selama kita menjaga mutu, menjaga koridor sesuai dengan aturan, ya terima padanya. Iya. Walaupun sedikit gitu ya. Iya, lebih baik murid sedikit tapi hasil keringat sendiri. Toh dengan sedikit bisanya mutunya nanti melejit gitu ya. Luar biasa. Demikian pemirsa Channel Pendopo Madura. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senyum kapi. Dua anak gini-gini.
dua dikit-dikit nah, bagus. Senyum lebih, 1, 2, 3 senyum. Hari Asiden berdendengan 2 punya Ria.